Hanya karena game online, seorang anak dibunuh kawannya sendiri. Dan untuk membahas lebih lanjut hal ini, kita telah bersama dengan psikolog anak, ada Mbak Novita Tandri. Selamat siang, Mbak Novita. Selamat siang, Mas Davi, Mbak Novi. Baik, Mbak Novita, bisa dijelaskan latar belakang psikologi seperti apa yang menyebabkan anak ini tega membunuh kawannya sendiri hanya karena game online begitu, Mbak? Kalau saya melihat kejadian ini, setiap masalah, setiap kejadian tidak pernah penyebabnya itu tunggal. Jadi karena kejadian baru Rabu yang lalu dan saya sendiri tidak menangani anak tersebut, kalau buat saya melihat ini benar-benar harus disikapi dengan sangat bijak. Terlalu banyak aspek yang bisa menyebabkan seseorang, apalagi anak, untuk membunuh. Jadi kita harus melihat bahwa memahami niatnya dulu, lalu yang kedua melihat self-control, ketahanan diri, pengontrolan diri dari pelaku. Kalau sekarang pelakunya sudah ditangkap ya. Karena bicara anak adalah anak di mana fungsi otak, kalau kita bicara fungsi eksekutif, prefrontal cortex itu masih sangat berkembang. Manusia ada yang disebut bagian otak ini yang tidak dipunyai oleh makhluk lainnya, yaitu prefrontal cortex, PFC, yaitu fungsi eksekutif. Kalau di dalam satu negara, analoginya PFC itu adalah presiden. Jadi fungsinya adalah eksekutif, memberikan perintah atas segala keputusan yang kita ambil. Nah, anak-anak di usia 12 tahun, kalau kita lihat rentang usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Di usia ini anak-anak belum bisa menggunakan prefrontal cortex-nya dia dengan sempurna. Karena prefrontal cortex, kalau kita bicara neuroscience, itu baru berkembang secara lengkap, secara sempurna, itu sampai usia 25 sampai 30 tahun. Jadi memang menjawab pertanyaan Mas Davi ini tidak semerta-merta bahwa saya bisa simpulkan jawabannya apa. Karena pasti penyebabnya tidak tunggal, Mas Davi. Baik, artinya di sini apa yang salah Mbak Novi ini melihat korban ini masih 12 tahun begitu. Nah, masalahnya itu sepele dan pelakunya juga terhitung masih remaja begitu. Apakah memang pengawasan dari orang tua yang mungkin harus bisa lebih ditingkatkan atau apa yang salah dari lingkungan para pelaku dan juga korban ini? Kalau saya melihat bisa kalau di dalam dunia psikologi ada 3 macam. Bisa faktor genetika yang berarti itu nature diturunkan. Jadi memang ada masalah psikologis yang memang diturunkan secara genetik, diwariskan. Yang kedua adalah masalah fisiologis. Jadi ada abnormalitas daripada pada saat anak masih ada di embrio di dalam kandungan ibunya. Atau yang ketiga adalah nurtur. Nurtur ini adalah lingkungan. Lingkungan berarti kita bicara orang tua. Lingkungan berarti kita bicara orang terdekat yang hidup bersama dengan anak-anak. Kita bicara sekarang bukan hanya sekedar kalau yang pertama tadi adalah diturunkan berarti nature. Yang kedua ini bukan genetik tapi habitual genetik. Jadi artinya yang diwariskan adalah habituasi, kebiasaan dari orang tua. Kekerasan, kita bicara kekerasan. Kekerasan sangat erat dengan kemarahan. Anak-anak dari kecil di usia yang paling krusial 0 sampai 5 tahun ada yang disebut dengan masa tantrum 2 sampai 4 tahun di mana amarah ingin sesuatu yang dialami oleh setiap manusia itu keluar, timbul, dan semua manusia mengalami masa pengelolaan amarah ini. Nah, pada saat anak tidak diberikan pengetahuan, pemahaman, contoh, modeling dari orang tua, bagaimana mengelola marah. Jadi kita tidak mengajarkan anak untuk tidak boleh marah, tapi kita ajarkan anak bagaimana mengelola kemarahannya. 2-4 tahun. Bagaimana apa yang dia inginkan tidak selalu dia dapatkan. Nah, kalau anak tidak punya keterampilan mengelola marah ini, nanti terus-menerus semua yang dia inginkan harus segera dia dapatkan. Ada yang disebut dengan baru, yang disebut dengan intermittent explosive disorder, yang disebut dengan IED, atau simptom kejiwaan yang menyebabkan seseorang bertindak agresif secara tidak terduga. Dan habitual genetik ini kalau buat saya benar-benar kita harus melihat, karena anak cerminan orang tua, anak menyerap bukan hanya dari orang tua tapi dari nurtur lingkungannya. Kalau dia mendapatkan bagaimana mengelola kemarahan dari sumber yang tidak tepat, orang tua kah, tetangganya kah, temannya kah, atau apa yang dia tonton dan dia mainkan, ini akan membentuk satu perilaku seorang anak sehingga pada saat dia marah, dia tidak suka, orang tidak memenuhi apa yang dia inginkan, mereka tidak punya keterampilan untuk bisa mengelola
masalah yang datang kepada dia. Baik, jika kita berkaca pada kasus ini hanya karena game online begitu, seberapa signifikan kebiasaan anak-anak khususnya bermain game ini bisa mempengaruhi seorang anak sehingga memiliki kecenderungan untuk melukai temannya sendiri, Mbak Novita? Sebenarnya kalau kita melihat ada beberapa, kalau kita lihat dari akademisi kesenian mengatakan bahwa tontonan media internet, game itu adalah netral. Bahwa kalau dipergunakan secara bijak, orang tua bisa membagi waktu anak secara bijak dan bisa masuk dengan modeling di sana, memberikan pemahaman dan pengertian tentang perbedaan mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, dan mana yang salah, itu ada sebenarnya. Tapi kalau buat di dunia psikologi, sebenarnya game, tontonan, film yang dikonsumsi anak-anak kita itu tidak netral. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang menafsirkan dan memaknai. Apa yang dia masuk melalui visual, apa yang dia dengar melalui auditori, mereka bisa memaknai dan bisa menafsirkan. Nah, kalau tidak ada orang tua yang duduk di situ, mendampingi dan memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa apa yang kamu tonton itu tidak sesuai dengan apa yang bisa kamu terapkan di dalam hidup kamu, dengan teman kamu, bahwa ini tontonan yang tidak boleh kita tiru, ini terus mereka konsumsi karena orang tuanya sibuk, mungkin tidak ada orang yang bisa mendampingi, anak-anak tidak tahu yang mana benar dan yang salah. Pada saat terjadi sesuatu yang tidak dia sukai, misalnya seperti sekarang, bukan hanya sekedar hanya 200.000. Dan sekali lagi, balik lagi dari awal yang saya katakan bahwa setiap masalah tidak pernah ada penyebab tunggal. Pasti banyak aspek di dalam yang main. Dan alangkah bijaknya kalau kita melakukan counseling, melakukan tahapan-tahapan sebelum masuk ke dalam satu konklusi bahwa anak ini memang anak yang mungkin kalau kita katakan tadi secara genetik psikopat, atau mungkin kita katakan dia sosiopat, karena sebelum masuk ke sana perlu rangkaian tes sebelum masuk ke dalam satu konklusi. Baik, kemudian pembatasan apa yang mungkin bisa dilakukan untuk anak gitu, agar anak ini tidak kecanduan game online? Apalagi masa pandemi ini banyak anak yang memang mungkin bosan di rumah, akhirnya beralih ke game online. Bagaimana pembatasan cara yang bijak yang dilakukan oleh lingkungan sekitar agar anak itu tidak kecanduan game online? Kalau buat saya, kalau namanya kecanduan berarti sudah berlebihan, over ya. Jadi berarti sudah mengganggu. Berarti dia tidak bisa melakukan hal yang lain, kegiatan sehari-hari secara normal. Jadi punya gangguan tidur di situ, sudah lupa makan di sana, lupa mengerjakan tugas sekolah di sana, adiksi. Buat orang tua, kalau sampai adiksi terjadi, berarti sudah ada satu proses. Tidak serta-merta anak terus adiksi. Berarti ada pembiaran di sana, sehingga anak mengalami adiksi ini. Jadi kalau buat saya, kehadiran orang tua untuk masuk sejak awal anak-anak berkenalan dengan gadget di usia yang tepat, dengan pembagian jadwal, dan tidak mengizinkan anak-anak untuk kebablasan sambil melupakan aktivitas normal seharusnya sebagai seorang anak. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak sudah bergabung bersama kami di News Siang.